Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada para ibunda, para ananda hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para santri yang solehah-solehah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada semua yang berjuang di tempat mulia ini dan menjadi sebab berjalannya majelis mulia ini. Jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah merahmati beliau-beliau semuanya dan membalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Dan semoga berkat majlis mulia ini, berkat para santri yang belajar di tempat mulia ini, Allah merahmati kita semua dengan pengampunannya, mengabulkan hajat-hajat kita, memudahkan urusan kita, mensehatkan badan kita zahiran wa batinan, memanjangkan umur kita dalam taat sehat wal afiat, dan kelak semoga kita bisa menghadap Allah dengan gelar husnul khatimah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, dan mohon maafnya kami sempat off lama. Sebenarnya enggak off banget, hanya ganti tugas. Karena memang kalau udah perempuan tuh kewajibannya harus dibagi-bagi. Ada keluarga yang harus tetap jadi perhatian. Jadi alhamdulillah akhir tahun yang lalu gitu ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membersamai putri kami yang memang melahirkan di Yaman. Jadi kami waktu itu 2 bulan di Yaman, makanya sempat sebelum Ramadan kita nggak ketemu di majelis rutin ini. Tapi alhamdulillah majelis masih tetap berjalan dan insya Allah akan terus seperti itu. Jadi ada kami, nggak ada kami, insya Allah majelis bisa terus istiqomah. Dan semoga para ibunda yang hadir pun bisa terus istiqomah, karena berkahnya amal itu adalah ketika kita bisa istimror, bisa terus menerus, bukan semangat sekali habis itu hilang. Jadi datang lagi gitu. Dan kalau kita sudah bisa istiqomah lalu suatu saat terhalang untuk hadir, maka nama kita sudah tercatat, pahalanya sudah dapat. Misalnya subhanallah, para ibunda udah biasa datang ke majelis, nggak taunya ada halangan. Semoga sehat semuanya ya. Cuma misalnya ada yang sakit yang harus ditungguin di rumah, sehingga gara-gara nungguin orang sakit nggak bisa hadir majelis, maka pahalanya sudah tercatat insya Allah. Sudah dihitung sebagai orang yang tetap istiqomah menghadiri majelis. Karena dia nggak hadir majelis bukan karena nggak pengen hadir, dia pengen hadir tapi terhalang hadir. Itu. Baik, alhamdulillah, dan ini memang termasuk kemuliaan, kenikmatan yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah bukakan banyak jalan-jalan kebaikan dan kemuliaan, sehingga kebaikan itu gak terfokus ke ibadah tertentu saja. Itu. Jadi untuk umat Nabi itu ibadah itu kayak gak hanya misalnya
banyakin sholat, banyakin baca Quran, banyakin qiyamul lail. Karena terkadang ada orang yang mungkin sholatnya cuma fardu saja, tapi ternyata dia bisa mendapatkan kemuliaan besar di hadapan Allah. Karena tadi ibadah bagi umat Nabi Muhammad itu dibukakan dengan begitu luasnya, pintu kebaikan, pintu pahala, pintu ibadah itu kayak dibukanya tuh luas. Sehingga mungkin bagi seorang wanita yang dulu sebelum punya anak misalnya, sebelum punya anak ibadahnya Masya Allah, qiyamul lailnya rajin, puasa Senin Kamisnya rajin, pokoknya duha kayak nggak pernah bolong, ngaji Qurannya berjus-jus. Nggak taunya gara-gara hamil misalnya mabok, boro-boro qiyamul lail. Yang ada masih bisa sholat wajib aja tuh udah syukur, ibaratnya gitu tuh, sholat wajib tok akhirnya qiyamul lailnya hilang. Nambah lagi nanti punya anak, tiap baru Allahu Akbar anaknya nangis ya. Apalagi bertepatan Ramadan, biasanya bisa puasa full, ngajinya banyak, ini boro-boro pegang Quran 1 juz saja kayak gak selesai-selesai. Banyak halangan, sehingga kadang banyak yang ngerasa, Umi kenapa ya kok setelah menikah, kok setelah punya anak ibadah saya jadi berkurang banyak, apa ini tanda nggak berkah? Oh enggak, bukan tanda nggak berkah. Allah ngasih pintu pahalamu dari pintu yang lain. Kemarin karena kamu pengangguran, belum punya kewajiban, jadi kamu sibuk dengan ibadah, alhamdulillah. Tapi begitu Allah kasih kamu amanah yang lain, Allah kasih anak, Allah kasih suami, sehingga mulai ibadahmu mungkin terkurangi, sehingga bukan karena Allah menjadikan tidak berkah, tapi Allah mengganti pahalamu yang awalnya di pintu ini menjadi pahalamu di pintu yang satunya. Karena berkhidmah untuk suami sendiri itu ada pahalanya, berjuang untuk anak itu ada pahalanya. Sakitnya seorang perempuan yang waktu hamil mabok, muntah dan sebagainya, itu semuanya pahala bagi ahli iman. Capeknya seorang ibu yang begadang tiap malam, sampai kadang bangunnya kesiangan, sampai kadang nggak sempat baca Quran dan sebagainya. Ini kesibukan yang seperti ini, asalkan bukan dinikmati, bukan memang niat nggak mau, pengen tapi nggak mampu gitu loh, itu semuanya ada nilai pahala. Jadi kalau ahli iman tuh nggak usah kecil hati, pintu pahalanya banyak. Jadi nggak usah merasa terpukul. Misalnya ada orang yang biasa hadir majelis, nggak taunya gara-gara di rumah ada yang sakit, apakah dari orang tuanya atau suaminya, nggak bisa ke majelis, tetap kok dapat pahala. Ya, kayak tadi kami sampaikan. Jadi itulah indahnya kalau orang memahami makna ini, nggak gampang ngedon, nggak gampang akhirnya nyalahin pernikahan. Nih gara-gara nikah nih jadi gini, gara-gara anak nih jadi gini. Oh nggak boleh. Karena mendapatkan suami sendiri itu adalah bagian nikmat dari Allah. Kenapa? Allah bukakan pintu halal, Allah tutup pintu haram. Punya anak sendiri itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah Allah kasih kepercayaan kamu untuk mendidik anakmu menjadi orang mulia, kan gitu. Tapi kalau ada yang tetap bisa istiqomah dengan punya suami, dengan punya anak, ibadahnya masih tetap kenceng, wah itu hebat. Itu hebat. Tapi itu jarang. Ya enggak, Bu? Ngerasa enggak? Yang punya bayi-bayi, ya kalau sudah punya anak akhirnya jadi berkurang. Tapi gak apa-apa, kalau udah anaknya mulai gede, mulai aktif lagi gitu dong, Bu. Jangan dinikmati. Kata Umi gak apa-apa, gak ibadah. Itu namanya males niatnya itu. Niatnya males, malesnya tuh niat banget. Baik. Dan kita masih berada di momen-momen ya Syawal ya. Kalau di Indonesia tuh Syawalan itu nggak selesai. Ada Syawal, ada Ba'da Syawal. Biasa Bu ya. Jadi udah Syawalnya selesai, belum tuntas, masih ada Ba'da Syawal. Bau-baunya masih Syawal. Dan Syawal itu memang kalau di negeri kita menjadi momen silaturahmi, Bu ya. Jadi setelah kita kemarin Ramadan sibuk dengan ibadah, kan ibadahnya Masya Allah di Ramadan luar biasa. Nah keluar Ramadan dikasih ibadah lagi yang berbeda. Cuma memang mungkin kemarin ada yang ngerasa, Umi kenapa kemarin waktu Ramadan baca Quran enak ya, sholat enak ya, mulai enak, tapi begitu lebaran kok mulai langsung merosot ya. Apa itu tanda Ramadan kita nggak diterima? Memang nikmatnya ibadah di bulan Ramadan itu
susah untuk ditemukan di luar Ramadan. Karena di Ramadan itu sendiri ada seruan yang enggak kita dengar dengan telinga biasa, tapi kita tangkap dengan hati kita. Sehingga ada kerinduan lebih untuk terus bisa berbuat baik. Makanya baca Quran kok enak ya. Kenapa bisa berjus-jus kita dalam satu hari? Tapi giliran keluar Ramadan tuh baca berapa halaman aja kayak nggak beres-beres. Kenapa sholat sebegitu banyaknya di Ramadan kok ringan ya? Tapi giliran kalau sudah di luar Ramadan boro-boro bu, kebayang melakukan sholat kayak terawih gitu? Nggak kebayang. Bangun malam, semua memang itu ada seruan. Lalu ketika berkurang setelah keluar Ramadan, apakah tanda Ramadan kita nggak diterima? Oh enggak, jangan kecil hati. Seandainya ada penurunan, itu masih manusiawi, yang nggak boleh hilang. Nggak boleh itu hilang. Kalau misalnya hilang ini yang berbahaya. Tapi kalau masih nurun, yang awalnya baca berapa juz dan sebagainya, baca berapa juz, ini kok Ramadan jadinya sekeluar Ramadan susah. Ya sudahlah, minimal gini. Kita mungkin nggak bisa semaksimal Ramadan, minimal setelah Ramadan kebaikan-kebaikan itu bisa tetap berlanjut walaupun kuantitasnya itu berkurang gitu loh Bu. Jadi jumlahnya itu nggak sebanyak itu. Misalnya yang pertama Ramadan sejuz, yaudah deh kalau udah keluar Ramadan dapat 1 halaman 2 halaman, alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Sodakohnya kemarin waktu Ramadan semangat Mi, banyak. Ya udah sekarang kalau belum bisa banyak-banyak, minimal rutin deh. Kita memaksakan diri kita rutin walaupun sedikit, tapi yang penting istiqomah. Jadi semuanya begitu, bangun malamnya nggak bisa dari jam 3, ya sudah minimal jangan sampai nggak bangun malam walaupun cuma dapat 2-3 rakaat. Walaupun kalau udah 1 rakaat witir itu pelit sebenarnya, tapi masih alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi kalau kita masih bisa merasa seperti itu, kita nggak gampang ngedon, ya nggak gampang ngedon. Karena memang Ramadan itu adalah proses melatih, dan tanda bahwa Ramadan kita diterima itu adalah ada kebaikan yang masih bisa terus berlanjut setelah kita keluar Ramadan, walaupun mungkin nilainya nggak bisa sama seperti Ramadan. Kata para ulama, tanda amalan diterima itu, tanda kebaikan diterima itu gimana? Akan berlanjut lagi dengan kebaikan. Jadi kebaikan tuh kalau diterima, sudah bisa melakukan kebaikan, besoknya ada lagi kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi akan terus berlanjut gitu. Itu tanda amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Sama kayak orang itu kalau bermaksiat, meremehkan maksiat kecil, nanti pasti akan mudah terpeleset ke maksiatan yang gede. Makanya jangan pernah main-main urusan meremehkan maksiat. Maksiat kalau dilakukan sesali insyafi tangisi. Nggak boleh meremehkan, akan cuma sebegini. Karena orang itu akan membuka maksiat berikutnya itu dimulai dari yang kecil. Contoh aja, masalah aurat. Kalau kita udah terbiasa aurat yang kecil-kecil tuh kayak kebuka, lihat, akhirnya semakin lama semakin naik, kita nggak kerasa. Contoh, ngentengin kebuka lengan, ya, kebuka. Misalnya tangannya dibiasakan sebegini, lihat, ini besok nih tambah berikutnya tambah naik lagi nih ke sini. Karena awalnya sudah seperti ini, udah lewat dari pergelangan, nanti tambah naik, tambah naik. Ini anak santri. Kenapa kami wajibkan pakai daleman ciput itu Bu? Karena kalau nggak gitu, rambutnya keluar semua di situ. Ada yang nanya, tapi kan kami kan perempuan semua Mi, kan nggak ada masalah kalau seandainya rambutnya kelihatan. Oke, kalian waktu kumpul sama teman-teman rambutmu jangankan ujungnya kelihatan semua juga nggak apa-apa. Tapi nanti terbiasa pakai kerudung yang nggak sempurna begitu, akhirnya akan jadi kebiasaan. Awalnya ujungnya tok yang keluar. Nanti lama-lama tambah naik, nanti depannya keluar, belakangnya juga ikutan. Ujung-ujung apa? Kerudungnya tambah mengecil. Lihat, itu bertahap. Makanya sayang, kenapa kok anak-anak Umi sampai bilang ke Ustazah, kalau ada santri nggak mau pakai ciput, gundul aja rambut depannya itu. Gundul aja rambut depannya, biar nanti hisapnya di akhirat gak berat-berat banget. Gitu loh. Karena jangan dianggap remeh. Kayak begitu tuh namanya aurat. Makanya kami pernah waktu itu, benar Ibu, kami waktu itu kebobolan, santri ya begitu, karena ngerasa sama-sama perempuan, akhirnya begitu, pakai kerudungnya langsung. Akhirnya pernah kami kunjungan ke satu pondok cabang, disambut sama santri. Yang kan yang supir kami laki-laki. Santri ngelilingin mobil, nggak tahu lihat jambulnya keluar semua ini anak-anak nih. Dia nggak sadar
Karena udah terbiasa pakai kerudung yang nggak bener. Akhirnya nggak sadar kalau Umi punya supir laki-laki. Itu loh Bu. Akhirnya nggak sadar dengan rambutnya yang keluar. Kenapa? Terbiasa pakai kerudung yang nggak bener. Makanya di sini Masya Allah, anak-anak ini kami latih para ibunda pakai kerudungnya gede. Dan kadang udah dididik begini, pulang ke rumah ganti, naudzubillah. Ada yang kadang sudah dididik seperti ini, kami didik benar-benar supaya malu, punya merasa malu, terhormat, bangga dengan pakaian yang besar, kerudung gede. Kadang Masya Allah, ada yang memang dari anaknya yang dablek, Masya Allah semoga dapat hidayah. Ada yang memang orang tuanya juga ngajarin dablek. Anaknya udah benar-benar pakai baju kayak begini, giliran lebaran, seragam lebarannya pendek-pendek semuanya. Kenapa? Mode terbaru. Syariatnya kalah sama model yang paling baru. Inilah kesalahan. Makanya kami mohon yang punya anak di sini tolong dijaga. Kami tuh sayang sama mereka. Kalau kami nggak sayang, kami biarin aja, terserah nak, mau auratmu keluar, bukan anakku kok. Nggak ada dihitung kok, nanti di akhirat juga hisapmu nggak masuk aku kok gitu. Kalau kami nggak sayang mereka, kami nggak akan peduli. Tapi enggak, kami sayang sama mereka. Kami pengen mereka ini selamat, kami pengen mereka jadi wanita yang terhormat. Makanya kadang urusan pakaian agak dilebihkan. Dan tolong para ibundanya didukung, Bu ya, didukung. Karena di rumah kami nggak punya CCTV. Di rumah mereka kami nggak ada CCTV-nya, Ibu. Kami nggak ada ngirim mata-mata untuk, ya kami percayakan mereka kepada para orang tua. Apa yang sudah kami didik baik di sini, tolong dilanjutkan di rumah, biar benar-benar mereka ini menjadi anak-anak yang solehah. Karena jadi perempuan terhormat tidak akan merendahkan mereka. Mengajarkan ketika mereka bisa menjaga aurat, terhormat, punya rasa malu, itu akan mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya dunia akhirat. Itu Bu ya. Sayang ya, solehah. Dengar nggak? Dipakai nggak? Benar. Insya Allah. Allahumma syahad. Ya Allah, saksinya Allah ya. Insya Allah. Baik sayang. Jadi itu para ibunda yang dimuliakan Allah SWT. Dan ini momen silaturahmi ini adalah termasuk di Syawal ini, termasuk ajaran baik yang diajarkan oleh para ulama kita, para pendahulu kita. Ingin menjadikan momen, ibaratnya tuh gini, kemarin waktu Ramadan hablum minallah yang kita jalin, keluar Ramadan hablum minan nasnya yang kita perbaiki. Karena memang ketakwaan itu nggak cukup dengan hablum minallah saja. Orang kalau pengen derajat takwa harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nasnya. Dengan Allah baik, lalu dilanjut dengan manusia juga baik. Nggak bisa diterima, nggak bisa kita masuk jadi ahli sorga kalau ada orang ibadahnya bagus, tapi ternyata dengan orang tuanya kurang ajar. Ibadahnya bagus, dengan suaminya sul adab. Ibadahnya bagus, dengan saudaranya memutus. Ibadahnya bagus, dengan tetangganya sering berantem. Nggak bisa Ibu. Syariat kita nggak mengajarkan kita untuk pincang. Syariat kita itu mengajarkan kita untuk baik dengan Allah, yang nanti buahnya menjadikan kita bisa baik dengan manusia. Sehingga kalau orang sudah dengan Allah bagus, maka dengan orang tuanya harus bisa lebih bakti. Nggak bisa baik dengan orang, dengan Allah sholatnya Masya Allah, tapi dengan orang tuanya kurang ajar, itu nggak bisa. Dengan suaminya Masya Allah, sampai suaminya bikin grup suami takut istri. Ada grupnya Bu, ini istrinya seserem apa ini, sampai bikin grup kayak begitu. Dan Ibu jangan bangga kalau suami saya mah takut sama saya. Bu, serem apa Ibu, seserem apa bisa sampai suaminya takut? Suami itu di mana-mana, laki-laki itu dikenalnya tuh pemberani. Lah sampai yang pemberani ini takut, berarti yang dihadapinya seremnya ngalah-ngalahin setan itu Bu. Ya, gak bisa, kita gak akan bisa dapat kemuliaan di hadapan Allah kalau sampai seorang suami yang harusnya menjadi qawwam, pemimpin di rumah, sama istrinya gemeteran. Pulang ke rumah deg-degan, bawa tasnya udah gak imbang. Ya ini makanya naudzubillah. Tapi ini muka-mukanya sih solehah insya Allah nih. Para ibunda nih, suami-suami, istri-istri yang kayaknya
bikin suaminya kepincut semuanya insya Allah Bu ya. Karena memang kadang ada istri itu serem, jadi kalau berantem yang digebukin suaminya, ajib. Ini jangan-jangan mantan petinju dulu itu Bu. Baik Bu ya, enggak. Jadi tanda ibadah kita baik tuh dengan suami semakin hormat, semakin santun, semakin taat Bu ya. Makanya kami tuh paling sering kadang rewel urusan begini. Urusan masalah senyum aja tuh kami kadang sering bahas. Kenapa? Karena memang iya, ada istri tuh demen senyum-senyum sama temennya, giliran sama suami mahal banget. Nggak tahu kenapa kadang ada setan memang menghalangi kita tuh untuk senyum. Jadi kalau pulang ke rumah tuh kayak bawaannya tuh udah capek gitu. Jadi sama suami tuh udah sisa cemberutnya. Padahal tadi coba, pernah nggak ibu ngerasa? Tadi tuh kita baru ketawa sama temen. Tapi kenapa kalau udah giliran suami datang tuh kayak pengen nunjukin aku tuh capek seharian gitu lah. Ada yang gitu Bu? Ada? Bu, ada nggak? Nggak lagi ya Bu habis ini ya? Ya Allah, itu loh Bu. Jadi memang itu godaan. Makanya sekarang ini kita ini dengan hadirnya kita di majelis, peningkatannya tuh jangan cuma peningkatan ibadah. Ibu tuh jangan paling senang dikasih amalan, baca sholawat ini Bu, rizkinya lancar. Baca ini Bu, nanti begini. Baca ini nanti kabul hajatnya. Bu, ibu kalau baik sama suami, seorang istri bikin suaminya ridho, itu pintu rizki, pintu berkah, pintu doa dikabul, dimudahkan semuanya. Pintu rizki dibuka, doa dikabul, urusan dimudahkan. Benar, kami nggak menemukan kalau sudah seorang suami bisa kalau sudah seorang istri bisa menghormati suaminya, suami bisa memuliakan istrinya, itu rumah tangganya insya Allah berkah. Ya Bu ya, ibu jadi kalau pengen Umi amalan apa biar rizkinya lancar, itu aja aja. Suaminya yang baik sama istri, istrinya yang baik sama suami. Dari situ nanti ada banyak kebaikan yang Allah berikan. Ibu pegangi itu. Itu sudah amalan yang kayaknya nggak bikin capek, tapi malah bikin ibu bahagia nanti kalau dipakai. Ya Bu ya. Nah, jadi begitu. Jadi urusan kita dengan Allah itu gak cukup kalau belum disempurnakan dengan baiknya urusan kita kepada manusia. Makanya para ulama itu dengan kecerdasannya menjadikan Syawal itu untuk bulan silaturahmi, sehingga ada acara mudik berjamaah, ada acara reunian, ada acara halal bihalal, apalagi Bu, acara keliling dari rumah ke rumah, ya kan? Nah, itu tujuannya apa? Untuk menata hati. Karena pahala silaturahmi itu gede. Makanya tadi kami katakan pintu ibadah dalam syariatnya Rasulullah tuh macem-macem, gak cuma sholat. Silaturahmi itu termasuk bagian pahala. Ibu berkunjung dari rumah ibu menuju ke tetangga, ibu berkunjung dari rumah ibu ke saudara, itu pahalanya gak main-main. Makanya jangan sampai amalan ibadah yang segede itu pahalanya ternyata jadi nggak dapat apa-apa gara-gara apa? Salah niatnya. Karena ada sebagian orang itu udah kayak tradisi keliling, akhirnya kalau nggak keliling bahasanya udah beda. Cepetan deh ke sana deh, nggak enak nanti daripada diomongin. Lihat, ada nggak yang begitu Bu? Nah, kamu cepetan ke pamanmu, nanti kalau kamu nggak datang nggak enak loh ya, ibu yang kena. Jadi sudah tidak lagi mengajarkan anak atau kita sendiri untuk berziarah itu karena Allah. Padahal pahalanya Bu, kalau ibu niat karena Allah, belum sampai tempat ibu sudah mendapatkan ridho Allah, ibu sudah dicintai oleh Allah. Karena memang iya, orang tuh kalau silaturahmi karena Allah, Allah pernah menyuruh malaikat itu untuk nyamar. Ada hambanya pengen ziarah, suruh tanya kemana? Tanya pengen ziarah ke saudaranya. Niatnya apa? Apa kadang orang kan kalau ziarah kan niatnya ngutang, atau ya kadang bisnis atau gimana. Enggak, aku datang karena aku mencintai dia karena Allah. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, katakan kepada hambaku, dia belum nyampe, dia belum berkunjung, tapi niatnya itu sudah menjadikan Allah mencintainya, karena dia telah mencintai hamba Allah karena Allah. Itu loh Bu. Jadi makanya, dan kita pun harus paham, kayak ibadah sholat itu ada yang prioritas, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang prioritas, ada yang di bawahnya. Jadi kalau sholat fardu jangan kalah sama duha.
Fardu nggak boleh dikalahkan sama yang sunnah. Fardu. Sama urusan silaturahmi pun itu ada tingkatannya. Jangan sampai kita senang silaturahmi sunnah, silaturahmi wajibnya malah ketinggalan. Semangat keliling ke tetangga kemana-mana, sama suaminya lupa belum salaman tadi, belum minta maaf. Ada yang udah telepon sana sini, orang tuanya ketinggalan, sama orang tuanya belum. Wah, ini berarti gimana? Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kita belum karena Allah. Dengan bosnya di kantor kadang lebih cepat daripada dengan orang tuanya. Berapa banyak yang model begitu? Ya Bu ya, makanya penting yang wajib ini diprioritaskan. Yang ngerasa kemarin dengan orang tuanya terlambat, istighfar, tahun depan diperbaiki. Setelah itu apa? Setelah dengan orang tua, ya dengan suami dulu yang jelas di rumah, dengan orang tua, dengan anak-anak kita, orang tua. Setelah itu saudara-saudara, itu juga jangan lupa sambung silaturahmi. Belum bisa langsung, minimal dengan telepon. Dan kemudahan sekarang kita untuk berkomunikasi, jangan sampai menjadikan, kalau ada kemudahan ziarah langsung, jangan sampai kalah dengan, maksudnya akhirnya padahal dekat gitu loh Bu, cuma gara-gara ada handphone udah deh telepon aja. Oh enggak, yang bisa tetap langsung. Kecuali yang jauh, misalnya Cirebon ke Cianjur ke Jawa Timur, atau Cianjur ke ya masih jauh lah. Kalau masih sekitar sini Cianjur, upayakan. Jadi jangan gara-gara handphone udah deh lewat handphone aja deh semuanya. Oh enggak, tetap pahalanya langsung itu nggak bisa digantikan. Pahalanya langsung itu pahalanya tentu lebih besar. Makanya prioritas. Ada lagi kadang semangat datang ke kiai, ke guru-gurunya, waktu ditanya udah ke saudaranya belum, udah ke pamannya belum, udah ke orang tuanya lupa. Waduh, ini mau cari pahala gimana? Ini kayak orang mati-matian sholat sunnah, subuhnya ketinggalan, zuhurnya hilang. Lah ini terus mau dapat pahala gimana? Duhanya semangat, tapi kalau suruh sholat subuh nggak bisa, kan lucu, nggak bisa dapat kemuliaan di hadapan Allah. Makanya jangan ngelupakan yang wajib. Ibu harus tahu prioritas, sehingga nanti benar-benar silaturahmi kita itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, dan ancamannya memutus silaturahmi juga tuh gede loh Bu. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ar rahim, nggak masuk surga orang yang mutus silaturahmi. Lah kalau yang mutus aja dikasih hukumannya segede itu, berarti kalau melakukannya kebaikannya tentu lebih besar. Jadi jangan diremehkan. Makanya niat semua karena Allah. Mau reuni, niat dulu. Jangan sampai acara reuni, acara halal bihalal itu jadi ajang jor-joran, pengen menunjukkan yang paling sukses. Acara halal bihalal keluarga pengen nunjukin seragam terbaik, seragam lebaran yang paling baik. Kan ada orang kadang niatnya seperti itu, naudzubillah. Sehingga semuanya tata niat supaya setiap langkah kita dalam melakukan kebaikan benar-benar bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita. Di sini kita akan masih berada di pembahasan tentang mendidik anak. Mendidik anak yang baik, yang bisa menghantarkan anak-anak kita pada kemuliaan di dunia dan di akhirat, ya. Baik, sebelumnya kita akan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nuri al-mudhibi lin nisyani binurihi
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, kita masih di bab bainal aba wal abna, yaitu bagaimana menjalin hubungan orang tua dan anak. Anak ini amanah dari Allah, dan mendidik anak sekarang itu lebih berat, Ibu, lebih berat daripada mendidik anak zaman kita dulu. Karena sekarang dengan luasnya informasi yang bisa mereka dapat, itu menjadikan yang mereka lihat lebih banyak, yang mereka dengar juga lebih banyak, sehingga kadang menjadikan omongan orang tua pun bisa kalah dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat di handphone ya, atau di televisi, di media-media yang mereka punya gitu Bu ya. Itu kadang menjadi sebab, kadang ya itu mendidik anak itu sekarang Masya Allah, kayak bahkan sampai urusan gini aja nih Bu. Dulu kita waktu masih punya bayi, kalau baru melahirkan, kita punya ibu dulu tuh cerewet banget, banyak aturan banget Bu ya. Kalau habis melahirkan nggak boleh tidur pagi, setiap hari harus keramasnya sambil ngupuk-ngupuk kepalanya tuh ya. Duduknya harus lurus, harus pakai ini itu, jamu harus minum. Bu, anak sekarang kalau dikasih tahu begitu, hujahnya lebih banyak. Dulu kita anak tuh nanti begini, anak tuh caranya begini, cara ngikatnya begini. Kata mereka, oh enggak, zaman sekarang enggak boleh begitu. Mereka enggak sadar, mereka dulu tuh bisa hidup sampai sekarang tuh kan kita yang rawat. Cuma begitulah. Jadi karena informasinya baik. Kalau dulu kan kita manut aja. Dikasih orang tua suruh makan ini nurut, suruh minum jamu ini nurut, disuruh begini nurut, suruh pakai bengkung sampai sesak nafas nurut. Jadi nurut aja, nggak bisa ngelawan, nggak berani ngelawan. Kalau sekarang Masya Allah, jadi bisa aja ada jawabannya. Makanya kami pikir ternyata semua ibu-ibu jadi ngerasa begitu juga. Sekarang nih Mi, yang didengerin dari YouTube, dari IG, dari macem-macem itu jadi kiblatnya banget. Omongan kita malah nggak dianggap, padahal kita kan punya pengalaman. Sampai kemarin ada yang curhat begitu. Iya juga sih memang. Makanya ini urusan begitu, belum lagi nanti urusan mendidik dan sebagainya itu memang berat. Dan perubahannya juga bukan hanya apa Bu ya, bahkan kita sendiri yang kadang dididik dulu dengan model yang seperti itu, giliran mendidik anak pun belum bisa untuk apa ya, kayak untuk mengambil, kadang nggak sedikit yang melupakan hal-hal baik yang dulu sebenarnya sudah diajarkan. Kayak sekarang contohnya aja deh Bu, zaman dulu itu kita kalau belajar, kalau kita masuk sekolah, orang tua itu rata-rata benar-benar lepas ke guru, itu sudah kayak udah pokoknya ini anak saya, kami pasrah, mau dihukum nggak apa-apa. Orang tua dulu gitu. Kita diajari dulu tuh untuk bagaimana memuliakan guru. Adab itu kayak udah nempel banget, sehingga bahkan seandainya guru kita pun pakai sepeda ontel, itu nggak pernah mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau. Jalan di depan guru tetap nunduk, kalau memberikan sesuatu ke guru tuh tangannya dua sambil agak membungkuk sedikit. Itu sudah ajaran yang sebenarnya sudah melekat. Tapi hari ini Masya Allah, gurunya pakai sepeda disalip sama muridnya. Udah gitu kadang motornya muridnya lebih cakep daripada gurunya. Akhirnya kadang di parkiran aja motor gurunya yang ditabrak. Belum lagi kalau gurunya ngukum, bannya dikempesin. Nanti kalau sampai gurunya ngasih apa teguran, laporin polisi. Padahal dulu emaknya tahu tarbiyahnya dia nggak begitu, tapi giliran anak udah berubah. Sehingga makanya kadang sekarang banyak anak-anak dengan guru tuh nggak bisa punya rasa hormat. Kenapa? Orang tuanya nggak mendidik untuk menghormati. Makanya berat Ibu, mendidik sekarang tuh berat. Makanya tolonglah para orang tua, kembalilah kita kepada cara-cara yang dulu diajari anak kita. Karena kami tuh di pondok Bu, mendidik anak-anak ini kalau nggak dibantu orang tua juga susah. Seperti apapun kami mendidik mereka, tapi kalau ternyata nggak dibantu dengan orang tua di rumah,
nggak didukung, nggak dimotivasi, ya berat. Makanya kami itu paling sedih kalau ada subhanallah anak-anak yang mohon maaf Bu ya, kadang yang bermasalah, lalu nanti orang tua diingetin, nggak taunya orang tuanya ngelabrak gurunya, ngerabrak pengurus. Loh ini bagaimana sih? Ini anak pengen dididik, harusnya ini jadi PR bersama. Kalau anak kita bermasalah, ayo kita selesaikan. Gimana solusinya? Minta pendapat yang baik. Jadi supaya nanti anak kita tuh benar-benar bisa dididik jadi orang benar. Karena anak kita ini ya namanya anak-anak Bu ya, dengan segala kekurangannya mereka ini masih butuh bimbingan, riayah, butuh tarbiyah. Jadi ini harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Kita nggak mampu mendidik mereka, sehingga kita butuh kita butuh pembimbing, yaitu dengan guru-guru yang bisa membantu kita untuk mendidik anak-anak kita. Makanya jangan sampai kita sebagai orang tua tuh punya kesombongan. Kami punya pondok Bu, alhamdulillah sama Allah dikasih amanah pondok. Tapi kalau disuruh kami tuh mendidik anak kami sendiri, nggak gampang juga loh Bu, nggak gampang mendidik anak sendiri. Makanya anak kami kan nggak ada yang mondok di rumah. Kami punya pondok di rumah, anak kami itu kan kami ucul semuanya. Kami lepas satu ke sini, satu ke sana. Kami nggak megang di rumah. Kenapa? Walaupun punya pondok, belum tentu mendidik anak sendiri itu bisa. Karena kadang namanya anak dengan orang tua itu ada manjanya. Padahal kalau di pondok mah aktif, tapi kalau di rumah sudah. Jadi memang kayak gitu, nggak bisa. Kita ini nggak boleh sombong. Dan ibarat kami sendiri yang punya tempat begitu, yang punya lingkungan yang ibaratnya mendukung saja kadang masih kesulitan kok kalau misalnya, tapi apalagi kalau misalnya yang lingkungannya di luar. Sehingga makanya ketawaduan ketika kita akan mendidik anak ini, kesadaran bahwa kita ini lemah, kita masih butuh bantuan orang lain untuk bisa mendidik anak kita dengan pendidikan yang benar. Kesadaran ini insya Allah akan memudahkan kita untuk tidak dengan kesombongan gitu loh Bu, nggak merasa anakku harus anakku. Sehingga kadang ada orang tua itu ketika ditegur merasa marah. Kenapa? Merasa direndahkan, padahal nggak ada merendahkan. Anaknya ditegur itu tujuannya pengen biar selamat, pengen biar baik. Sehingga ayo kerjasama yang baik. Nah di sini musonif mengingatkan tentang bagaimana peran orang tua Bu ya. Peran orang tua, begitu pentingnya peran orang tua dalam masalah pendidikan anak. Makanya beliau menyebutkan qalal musannif nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi bi'ulukum fid darain ila anqal i'anatul aba li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Hendaknya orang tua itu membantu anak untuk bisa berbakti dan taat kepada mereka. Caranya gimana? Bukan dengan nak kamu bakti sama aku, nak kamu taat sama aku. Oh nggak bisa. Caranya ajarkan mereka ke tempat yang baik, masukkan mereka ke tempat pendidikan yang baik, kenalkan mereka kepada guru yang baik. Dari situ mereka akan kembali kepada orang tuanya dengan ketaatan dan bakti yang sesungguhnya. Karena kalau kita nyuruh orang tua untuk baik ke kita, nggak enak Ibu, nggak enak. Kayak misalnya seorang ibu, nak kamu yang bakti ya sama ibu, itu aneh. Tapi kalau ibu, nak kamu yang baik sama bapakmu ya, lihat masih pantas, luar biasa. Bapak ngajarin, nak kamu yang baik sama ibumu, ibumu pintu surgamu, itu enak. Tapi nak kamu tahu loh ya, surgamu di kakinya ibu loh ya, lihat itu sudah beda. Padahal sebenarnya kan ngajari, tapi kan ditangkap itu sudah kok kayak gimana gitu. Padahal bener, tapi caranya kurang indah. Sehingga makanya kadang mendidik anak bakti ini nggak bisa dengan ayo berbakti, tapi ajari, berikan mereka lingkungan yang baik, berikan mereka pertemanan yang baik, berikan mereka pendidikan yang baik. Maka di situ nanti mereka akan membantu, dan itu akan bisa membantu mereka untuk bisa bakti kepada orang tua. Bi husni muamalatihim. Nah, dengan bagus membangun hubungan yang baik, muamalah yang baik orang tua dengan anak, lalu juga mengontrol pertemanan anak-anak kita. Wa hakimi siasatihim, dan juga punya siasat yang bijak, strategi yang bagus. Maksudnya gimana sih caranya gitu loh. Jadi kita tuh kayak berpikir langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk anak kita. Oh anak saya tuh begini, harusnya diarahkan bagaimana. Itu harus terus berpikir Ibu. Wa rasyidi tarbiyatihim,
dan juga bijaknya kita dalam memberikan tarbiyah kepada mereka. Wa amarahum bima yustata, dan hendaknya kita selalu mengajarkan mereka, memerintahkan mereka untuk hal-hal yang yaitu semampunya kita, menjadikan mereka tuh orang yang insyaallah bisa terus menjaga syariat. Qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Kata Nabi, Allah itu merahmati orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Jadi Allah merahmati orang tua yang bisa mendidik anaknya untuk bisa berbakti kepadanya. Kenapa? Karena pintu bakti seorang anak kepada orang tua itu membuka kemaslahatan dunia dan akhirat, membuka pintu kebaikan dunia akhirat. Sehingga ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua, Bu, ya, dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini mungkin poin-poinnya ya, Bu, ya, yang kemarin sudah pernah kita singgung. Yang ini termasuk diajarkan oleh Rasulullah, memberi nama yang baik. Ini sudah kita bahas, memberi nama yang baik karena di dalamnya mengandung doa. Lalu apalagi yang penting yang harus diperhatikan, Bu, untuk bisa mendidik anak, untuk bisa berbakti kepada orang tua? Memberikan nafkah yang halal. Ini yang kadang sering dilupakan. Banyak orang tua tuh kadang pengen nyenengin anak, pokoknya gimana caranya menjadikan anaknya tuh bahagia, tercukupi urusan dunianya, tapi kadang gelap mata, sehingga kadang menghalalkan berbagai macam cara. Ketahuilah, rizki haram itu lebih menjijikkan daripada kotoran yang diberikan kepada anak kita. Ibu kalau ngelihat ada orang tua ngasih anaknya kotoran, ibu bilang ini orang tua apa? Orang tua waras atau gendeng? Anaknya dikasih kotoran ayam misalnya, ibu bilang orang tua gila atau orang tua waras? Gila, Bu, ya. Padahal itu kotoran. Kotoran ya paling kalau dimakan bikin sakit perut, tapi rizki haram itu lebih menjijikkan daripada kotoran. Karena efeknya gak cuma di perutnya mereka, efeknya dunia akhirat. Di dunia gak akan bisa bikin berkah, dipakai belajar gak akan bikin anaknya jadi baik. Belum lagi nanti di akhirat, naudzubillah, hitungannya berat. Dan kalau sudah biasa badan itu dimasukkan dengan yang haram-haram, itu akan mengeraskan hati. Makanya orang tua itu kalau gak berpikir halal haram untuk anak, ini orang tua yang paling bodoh. Orang tua yang paling bodoh. Jadi gak boleh sampai, naudzubillah, jangan sampai anak kita ini sampai memakan sesuatu yang haram. Makanya kan kami sering berdoa, ya Allah, jangan sampai haram masuk ke rumah kami, jangan sampai haram dimakan anak-anak kami. Ya, Bu, ya, jangan sampai haram masuk ke perut kami. Ya, karena memang ngeri masalah haram. Makanya mencari nafkah yang halal, berkah. Karena dengan pintu halal itu akan membuka keberkahan. Makanya ibu sering baca doa, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ibu baca itu, Allahumma kfina bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal ya Allah, an haramika, dan jauhkan dari yang haram ya Allah, wa aghnina, dan cukupkan kami, kayakan kami, bifadlika, dengan karuniamu ya Allah, wa aghnina bifadlika amman siwaka, sehingga kami nggak butuh meminta kepada selainmu ya Allah, gitulah. Jadi biar kita tuh nggak ngemis kepada orang, kita cukup minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu baca doa itu. Kalau ngerasa kok sulit nih ya urusan rizki, baca dengan keyakinan, insya Allah nanti Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terus setelah itu apa? Memberikan pendidikan yang baik. Gak cuma urusan pendidikan dunia, tapi juga pendidikan agama penting. Pendidikan, memilihkan tempat pendidik yang baik, dilihat. Makanya kalau masukin anak, sekolahin anak, dicek dulu lingkungannya. Sekolahnya ini kayak gimana, ajarannya kayak apa, jangan cuma kenal viral. Terus kalau misalnya nih anak-anak yang sudah akan kuliah misalnya, akan kuliah, berarti ini nih Masya Allah, ini lingkungannya sudah, ini bukan kelas-kelas SD, kelas SMP, kelas SMA, ini sudah dewasa, ujiannya semakin lebih berat. Ketika kita memilihkan kuliah untuk anak kita, dilihat dulu, pilih tempatnya, dan juga nanti anak kita ini tinggalnya di mana. Kalau syukur-syukur ya bisa sambil mondok, lebih bagus, lebih terjaga gitu loh, Bu. Kalau kos-kosan, nah harus dicek. Jangan ini alhamdulillah dapat kos-kosan murah,
Loh sekarang murah, oke, nggak apa-apa ibu nyari murah, tapi terhormat tidak. Jangan sampai ternyata kos-kosan murah ternyata campur, laki perempuan boleh masuk. Atau kos-kosan murah ternyata perempuan, memang khusus perempuan, tapi mereka boleh memasukkan laki-laki juga, naudzubillah. Oh ini jangan-jangan sembarangan. Ini benar-benar gara-gara murah iman anak kita juga ke bawah. Karena kadang yang namanya kemaksiatan tuh halus. Awalnya ngelihat, ih kok gitu, lihat awalnya ngelihat mohon maaf laki dengan perempuan misalnya kayaknya geli, tapi lama-lama keseringan akhirnya mulai biasa, ngelihat lagi terus menerus akhirnya mulai kepengen, begitu terus menerus kayak begitu terus dijejeli terus tontonan yang sama akhirnya sudah mulai, sehingga dari kepengen seperti itu mulai dia melangkah. Bu, halus, makanya jangan nantang, jangan sok iman kita nih kuat, kita nih lemah. Makanya hati-hati. Terus memberikan pendidikan yang baik, dan juga termasuk di dalamnya membiasakan akhlak mulia. Akhlak mulia, ngajarin anak-anak kita tuh dengan akhlak yang baik. Ini juga termasuk tarbiyah orang tua yang harus diajarkan. Dan ketahuilah ibu, anak itu lebih banyak yang bisa masuk ke hatinya tuh dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ibu nyuruh anak hormat ke guru, tapi nggak taunya ibu kurang ajar ke guru mereka. Nggak bisa ibu ngajarin mereka hormat. Ibu nyuruh anak kita untuk bertutur kata yang lembut, tapi ibu ternyata kayak Tarsan gitu, teriak aja kalau ngomong, angkat suara volumenya pakai volume 10, 9, 10. Ya gimana anaknya mau lembut? Nggak bisa. Mereka tuh mereka melihat ibu nyuruh anaknya bakti ke orang tua, ibunya sama suaminya berantem terus. Naudzubillah. Nggak bisa ibu. Anak itu akan lebih mudah melihat. Ngajarin anaknya untuk baik dengan orang, nggak taunya ngeliat ibunya suka ngelabrak tetangga. Nggak kebayang bagaimana bisa anaknya lalu bisa bertutur kata, wong ibunya paling seneng berantem. Dengan tetangga ngelabrak, dengan waktu arisan ribut lagi. Nanti ada lomba 17-an Agustus berantem lagi. Ini model gimana? Ya anak akan terdidik begitu. Jadi anak tuh melihat, sebanyak apapun nasihat kita kalau nggak dibarengi dengan perilaku kita yang menjadi contoh yang baik, nggak bisa. Dan berapa banyak kadang ada orang tua tuh nggak bersuara, tapi mereka mengajarkan dengan perilaku, malah dapat kok. Itu loh. Jadi kadang ada orang tua tuh nggak pernah ngajarin, tapi lihat orangnya selalu tersenyum, nggak taunya ada orang jahat dibaikin. Anak mungkin nggak pernah diceritakan gimana, tapi nangkep, ibuku masya Allah, ayahku masya Allah. Itu Bu ya. Jadi memberikan contoh yang baik, tarbiyah akhlak itu dengan kita menjadi orang yang mempraktekkannya secara langsung, itu lebih maksimal daripada sekedar ajaran yang kita ucapkan dengan mulut kita. Termasuk juga para ibunda yang penting dalam mendidik anak itu jangan membeda-bedakan anak. Semua anak punya kelebihan dan kekurangan, dan ketahuilah membedakan anak ini mulai terjadinya bibit permusuhan. Gak boleh gara-gara yang ini sering juara satu akhirnya dikit-dikit diceritain ke orang, yang satunya disembunyiin. Wah ini naudzubillah. Atau kadang begitu dibanding, kamu tuh coba kayak kakakmu, kamu coba kayak begini, kamu coba kayak, masya Allah. Bandingin dengan orang aja udah berat, apalagi bandingin dengan saudara sendiri, lebih sensitif. Makanya para ibunda ketahuilah, anak rusak itu kadang dari orang tua. Orang tua nggak adil bisa menjadi sebab anak juga menjadi rusak. Masalah pemberian, dan kalau misalnya kayak ada pemberian yang berbeda harus dijelaskan supaya nggak bikin salah paham. Itu. Setelah itu apa Bu? Termasuk yang berikutnya juga menjaga anak dari bahaya fisik maupun moral. Itu juga termasuk pendidikan yang harus diperhatikan Bu. Kayak kita ngasih anak izin megang pisau kapan? Kalau kita tahu anak kita sudah bisa ngendaliin pisau, karena kita tahu pisau itu berbahaya untuk anak kita. Kalau nanti keiris habis jarinya. Sehingga kita kalau anak kecil megang pisau itu kan kita langsung nggak boleh, kita ribut kan, nggak boleh. Karena apa? Takut ketusuk. Tapi sekarang berapa banyak orang tua pisau nggak boleh, tapi handphone kadang masih baru belajar jalan sudah dipegangin.
Padahal ngerinya handphone sama pisau itu jauh lebih ngeri handphone. Udahlah radiasinya iya, belum lagi kadang kalau dia kepencet yang aneh-aneh nanti akhirnya menjadi merusak otaknya. Belum lagi banyak mudaratnya. Tapi berapa banyak sekarang orang tua dikit-dikit anaknya baru bisa belajar duduk sudah dipegangi handphone, nyuapin anak sambil nonton handphone. Bahaya. Rupanya kemarin kita membaca itu ternyata termasuk bahaya besar itu ketika anak makan sambil nonton. Sehingga kadang anak itu makan tuh nggak sadar yang dimakan tuh apa. Antara otak dia dengan karena otaknya sudah ketontonan, mulutnya mangap aja, dia nggak sadar. Ibunya kesenangan. Ini anaknya makannya lahap, tapi nggak sehat begitu. Nah, Bu, ada nggak yang suka ngasih tontonan sambil nyuapin anak? Ibu mending naik odong-odong deh, daripada anak dikasih tontonan. Mending ibu keliling naik odong-odong sana. Itu lebih bagus daripada anak ibu dikasih tontonan lalu dijejeli dengan makanan. Nggak bisa, itu nggak nyambung. Otaknya apa itu secara medis ada penjelasannya, cuma karena Umi bukan dokter jadi Umi susah ngungkapinnya. Tapi yang jelas itu nggak bagus, ya Bu ya. Janganlah kita aja tuh kalau lagi sambil teleponan lalu kita sambil makan itu kadang nggak sadar tiba-tiba udah habis. Loh, kok udah habis ya? Jadi kadang otak kita kan kadang nggak bisa terpecah begitu. Ini anak kecil sudah dirusak. Naudzubillah. Makanya para ibunda tolong menjaga fisik mereka juga penting. Akal mereka ya. Artinya coba hal-hal yang membahayakan itu tolong dihindari. Dan juga memberikan lingkungan yang baik itu penting. Terus setelah itu apa? Mengajarkan adab dan akhlak itu tadi sudah masuk pembahasan sebelumnya ya Bu ya, cuma ini lebih dikhususkan lagi adab akhlak dan itu contohnya harus langsung orang tua ya Bu ya. Jadi orang tua cara bersalaman anak meniru, cara berkata jujur anak meniru, cara berperilaku syar'i anak akan meniru semuanya. Kita baik, kita mengajarkan baik, anak kita akan mengikuti untuk bisa menjadi baik. Bu, kadang loh Bu, Masya Allah kita sudah berupaya baik, kadang ada kok yang diuji. Apalagi kalau ternyata kita malah benar-benar gak bisa ngasih contoh yang baik. Makanya bismillah, ayo semuanya kita niatkan anak-anak kita ini tabungan kita dunia akhirat. Mereka ini yang akan menjadi sebab orang tuanya diangkat di hadapan Allah. Mereka ini nanti bisa membawa syafaat. Anak-anak ini bisa bawa syafaat untuk kita para ibunda. Sehingga makanya ayo hantarkan anak kita jadi orang mulia dunia akhirat ya Bu ya. Setelah itu apalagi Bu? Membiasakan ibadah dari kecil. Nah ini juga sudah harus dipikirkan yang punya anak kecil. Yang udah telanjur gede gimana Mi? Ya kalau masih bisa dididik, ayo jangan pernah berhenti. Nggak ada kata terlambat untuk mengajarkan hal baik. Cuma mengajarkan dari kecil itu tentu lebih mudah. Jadi ngajarin anak dari kecil, ngajarin sholat dari kecil, ngajarin semua kebaikan itu kalau dari kecil itu lebih mudah, lebih menempel, lebih mudah diserap dan juga insya Allah awetnya lebih lama. Nah terus mengembangkan potensi anak juga itu termasuk hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Misalnya anak ibu punya kelebihan apa, ya nggak apa-apa ibu kembangkan. Mereka punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan dipaksakan anak di luar dari kemampuan. Ada orang tua kadang ambisi, pengen anaknya hafid Quran, dipaksa, pokoknya harus hafal Quran. Anaknya tuh nggak bisa ngafal Bu. Oleh Allah dikasih kelebihannya bukan bab menghafal. Cuma ibunya kenapa pengen anaknya hafal? Soalnya tetangga anaknya hafal Quran, nggak mau kalah saing rupanya. Ini bahaya. Orang tua yang model begini ini nggak melihat ini bikin anak bisa stres. Ibu boleh memotivasi anak, tapi jangan dipaksakan anak di luar dari kemampuannya. Kan kami pernah cerita, kami pernah ketemu seorang anak perempuan menghadap, dia langsung cerita, saya sudah lulus kedokteran Umi, saya juga sudah hafal Quran. Hebat nak, tapi saya benci dengan Al-Quran saya nggak bangga dengan kedokteran saya. Kenapa? Karena dari awal semua yang dilakukan itu dengan paksaan dari ayahnya. Jadi ayahnya tuh apa-apa menghukum. Kalau dia nggak ikut hafalan dihukum lagi dengan berat. Akhirnya menghafal tuh dengan ketakutan. Sampai Al-Quran yang seharusnya menjadi penenang nggak bisa jadi penenang. Kenapa? Dia menghafalnya dengan kebencian, dengan kemarahan. Terus gimana kayak begitu? Jadi kedokteran pun dia nggak bangga dengan dokternya. Gimana dia bisa nolong orang, nolong dirinya aja dia nggak bisa. Itu loh Bu. Makanya kenapa ini terjadi? Ambisi orang tua yang terlalu berlebihan.
Jadi gak ngelihat kelebihan anak di mana, hanya kadang apa, ini gengsi supaya bisa pamer, gara-gara saudaranya, anak-anak saudaranya begini, anaknya juga gak boleh kalah. Gak bisa ibu kita menyamaratakan. Anak kita itu oleh Allah dikasih, ada yang kadang ahli di sini, nggak ahli di sini, ada yang punya kemampuan begini, nggak punya begini, gitu loh bu. Tinggal kita sesuaikan, selagi jalurnya adalah tidak melanggar syariat, maka kita menjadi orang yang mendukung mereka. Itu loh bu. Baik para ibu yang dimuliakan Allah, ini memang mendidik anak tuh pendidikan panjang bu, pendidikan panjang. Dan termasuk yang nggak boleh dilupakan adalah doa orang tua, itu adalah doa yang mustajab. Maka jangan sampai kita hanya sibuk mendidik anak kita dengan pendidikan zahir, doanya jarang kita lantunkan. Makanya sampai ada amalan dari para ulama itu, kalau pengen anaknya soleh, soleha, baik, sering-sering dibacain Fatihah. Setiap habis sholat ibu Fatihain, Al-Fatihah, sebut namanya. Ibu punya anak 12, absen aja sudah, satu anak satu Fatihah. Jadi satu anak satu Fatihah, dibaca aja rutin. Bismillah ya Allah, semoga dijaga ya Allah, Al-Fatihah. Gak usah pusing-pusing pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ada anak ibu yang Masya Allah mungkin double ya, soleh semua bu ya. Misalnya kok agak inilah, agak menggoda. Nah udah ibu bacain Fatihah, Allah ini kasih hidayah ya Allah, Al-Fatihah, terus saja Fatihah. Ibu nggak usah sampai stres. Dah pokoknya terus aja pasrah sama Allah, yakin doa kita kepada anak-anak kita tuh nggak boleh putus asa. Lalu udahlah kayaknya nggak bisa berubah, oh belum apa-apa udah putus asa, nggak ada, sampai titik darah penghabisan. Ada kadang anak subhanallah orang tuanya masih hidup belum bisa berubah, tapi ternyata karena doanya orang tua yang terus menerus gak pernah putus kepada Allah untuk mendoakan anaknya dapat hidayah waktu orang tuanya wafat. Ada. Kami subhanallah ketemu ada seorang anak perempuan itu murtad bu, murtad. Ya Allah, orang tuanya tapi nggak putus asa, anaknya murtad terus dia ngedoain, dia nangis sampai tiap hari dia tangisi anaknya, sampai wafatnya anaknya tetap murtad. Tapi subhanallah ibu, begitu ibunya wafat, nggak ada angin, nggak ada hujan, anaknya dapat hidayah bu, balik lagi, langsung nggak tahu tiba-tiba dia kok teringat ibunya yang nangis, anaknya tuh datang tuh nangis, dia nyesel kenapa kok dapat hidayahnya tuh setelah ibunya wafat. Tapi alhamdulillah masih dapat hidayah. Makanya jangan kecil hati, jadi jangan buru-buru minta hasilnya gitu loh. Baru Fatihain sekali dua kali kok belum berubah, ibu ini niat banget. Punya anak soleh-soleha tuh mahal. Ibu punya dunia dan seisinya, nggak akan mampu membeli kesolehahan itu, nggak bisa. Ibu nggak bisa membeli kesolehahan untuk anak-anak kita tuh, nggak bisa. Makanya baru doa sekali dua kali, jangan buru-buru nagih sama Allah. Tadi kata Umi suruh Fatihah, baru seminggu udah kayak langsung kapok terus, nggak usah ada kata berhenti. Dan biasakan para ibunda bu ya, ini tolong diperhatikan. Para ibunda biasakan, kalau kita lagi kecewa dengan anak, kalau kita lagi marah dengan anak, ngadu sama Allah, ya Allah jangan sampai terbersit marah di hati kita. Udah diistighfari aja, ya Allah pokoknya jangan sampai kita tuh ngedumel, ya Allah pengen ngedoain dengan doa yang jelek, naudzubillah. Hati-hati ibu. Sudah kalau lagi marah dengan anak, udah ibu istighfar yang banyak, hindari ngomong yang jelek. Kalau lagi emosi udah ibu mending menjauh, takut ketika emosi mulut kita nggak ada remnya, akhirnya kamu tuh nggak tahu diuntung, kamu tuh nggak selamat, naudzubillah bu. Kalau udah anak nggak didoain nggak selamat sama ibunya, mereka mau nyari selamat gimana? Pasti paling sedih kalau sudah ada orang tua begitu. Makanya ibu langsung doa, ya Allah kalau ada lintasan-lintasan marah untuk anak hamba, ampuni ya Allah, jangan sampai menjadi doa untuk anak kami tetap jadikan dia tuh anak selamat terus gitu. Jadi kita tuh harus kayak begitu jadi orang tua, nggak usah dendam, nggak usah apa, tersakiti ya nggak apa, mereka ini tabungan kita. Bayangin capeknya kita waktu hamil mereka, bayangin waktu mereka lucu-lucunya. Walaupun kadang ada kalau udah gede hilang lucunya, udah nggak lucu lagi.
Waktu dulu gemesin, sekarang memang bikin gemes, tapi bikin gemes untuk ada sebagian orang tua kalau dulu bikin gemes untuk nyium, sekarang bikin gemes untuk nabok. Ada gitu kan Bu ya? Tapi tetap gak boleh. Ini anak kita. Jadi tetap ibu bacain doa Fatihah, terus gak boleh berhenti. Tirakatnya ibu itu yang paling mahal. Ya Bu ya. Semoga insya Allah anak kita dijaga oleh Allah. Mereka lagi hadir majlis tuh ibu sebut namanya fulana, 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 ya Allah. Nak soleh solehah semuanya Bu ya. Jadi kalau udah punya mantu, punya cucu, jangan dilupain mantunya. Ibu doain anak saya, mantunya nggak pernah diingat. Bu, mantu ibu itu akan membantu anak ibu untuk bisa bakti. Jadi mantunya juga didoain biar jadi mantu yang soleh soleha. Jangan cuma anakku, mantunya nggak disebut-sebut. Mantu tuh anak ibu juga, absen sudah. Kalau kemarin absennya 12, nambah mantu 12 berarti 24. Mi panjang kali Fatihahnya Mi, 24 Fatihah. Ya sudah, suami istri 1 Fatihah kalau mau didiskon. Terus ada cucunya juga Mi. Ya sudahlah, nggak apa-apa ibu, udah 1 keluarga 1 Fatihah. Kalau ibu mau Fatihahnya banyak-banyak boleh, sudah. Itu Bu ya, jadi nggak usah ngerasa rugi. Baik, jadi itu tadi Bu ya, doa orang tua. Dan nanti kalau anak, terus yang terakhir Bu, kalau anak kita sudah mulai cukup umur dan kelihatan sudah punya hajat menikah, tolong ibu jangan istikharah kelamaan. Kalau sudah ngelihat anak punya hajat nikah, nikahkan. Nggak boleh nanti nunggu lulus, nanti nunggu sukses, nanti nunggu selesai kuliah, nanti aduh ibu, anaknya udah punya hajat. Ujian zaman sekarang tuh lebih berat, tontonannya lebih liar, yang dilihat, yang didengar lebih banyak, sehingga menggoda syahwatnya lebih kuat. Makanya jangan ditunda tuh. Kalau sudah ada hajat, daripada nanti anaknya lulus jadi dapat S1 tapi ternyata naudzubillah sudah masuk gelar pezina. Ada model begitu, naudzubillah. Makanya hati-hati, jangan ngentengin urusan pergaulan laki perempuan. Ibu yang punya anak sudah tunangan, tolong jangan lama-lama. Kalau tunangan itu setannya lebih gede. Kalau kemarin setannya mungkin dikasih anak-anakannya Bu, sekarang dikasih bosnya. Kenapa? Karena menggoda yang sudah tunangan tuh lebih gampang, ngerasa sudah bentar lagi halal. Yang kebablasan gara-gara tunangan itu banyak. Ibu tahu pokoknya apa, tunangan itu belum halal. Cuma kadang nggak tahu ya, tradisi di Indonesia ini sekarang lama-lama nggak tahu ngikut kemana. Tunangan tuh kadang acaranya udah tuker-tukeran cincin, nanti fotonya sudah nempel-nempel, baru tunangan. Ini belum nikah. Nanti sebelum pernikahan, masya Allah, ada prawedding lagi. Ini prawedding ini tradisi siapa sih Bu? Sehingga ada yang sudah mulai, ya Allah, gendong-gendongan, nikahnya belum. Ini gimana kayak gitu? Fotonya, aduh ya Allah, nggak ngerti lah Bu. Makanya kita ini terlalu gampang ngambil tradisi-tradisi yang salah. Makanya kami waktu itu ada yang nanya, Umi, boleh nggak Mi anak saya foto prawedding? Tapi apa namanya? Tapi ya gitu Mi, fotonya sih sendiri-sendiri. Cuma nanti kita gabungin pas waktu nikahan tuh ditempelin. Jadi kesannya, tapi padahal fotonya pisah-pisah. Memang kalau secara syariat dia foto pisah, secara syariat mungkin tidak dosa. Tapi ketika nanti dipamerkan ketika pernikahan, itu akan menjadi syiar kita ini termasuk orang yang melegalkan prawedding. Orang kan nggak tahu fotonya pisah-pisah, taunya fotonya tuh kayak barengan, padahal sebenarnya fotonya sendiri di sini, nanti digabung kan. Sekarang bisa begitu. Tetap aja orang bikin mikirnya gimana, fitnahnya itu gede. Jadi ini bukan hanya sekedar kamu tuh bisa ngeja, ini masalahnya syiarnya bukan syiarnya umat Islam ini syiarnya orang di luar Islam. Dan mereka punya syiar begitu wajar, mereka nggak punya aturan syariat seperti kita. Lalu bagaimana kita orang Islam belum halal kau sudah nempel-nempel? Itu loh Bu. Jadi tolong jangan ke bawah ya Bu. Jadi punya pendirian gitu loh. Pernikahan tuh kita yang harus bisa ngatur. Ibu kalau misalnya nikah dibantu sama apa WO, ya WO,
Itu tolong ibu yang punya kendali, bukan ibu yang diatur. Lalu yang bayar duitnya ibu kok, ibu mau komplain takut. Ini gimana sih? Ibu yang ngatur. Saya pengennya nikahnya konsepnya begini, tolong dibuat gitu loh. Saya pengen terhormat, saya pengen anak saya begini, gak boleh ada yang buka aurat. Ibu yang bikin, bukannya WO yang ngatur semuanya. Ini kesalahan, udah kita keluar duit, dosa lagi. Kita pengen pernikahan itu benar-benar menuju kepada kemuliaan. Ini nanti pembahasan pernikahan ada lagi Bu, ini muqaddimah saja. Ini termasuk kewajiban orang tua kepada anaknya. Selain tadi memberikan tarbiyah yang baik, maka termasuk yang paling penting harus diperhatikan, memudahkan urusan pernikahan anak. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah yang bisa kita bahas Bu ya. Tadi momen-momen penting, hal-hal penting, poin-poin penting tentang bagaimana kita menjaga anak-anak kita untuk bisa menjadi orang-orang mulia dunia akhirat. Insyaallah semoga kita menjadi orang tua yang amanah, yang bisa menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah dunia akhirat insyaallah. Baik para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa penutup majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka habibuka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sa'adaka minhu habibuka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabb. Hari ini kami duduk di majlis mulia ya Allah, dan kami belajar bagaimana agar kami bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi ibunda yang baik, yang bisa menghantarkan anak-anaknya untuk menjadi orang yang mulia. Maka bimbing kami ya Allah. Hari ini mendidik anak bukan menjadi suatu perkara yang ringan. Ini adalah suatu amanah besar di hadapan-Mu ya Allah. Anak-anak kami akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat ya Allah. Akan Kau tanyakan kepada kami bagaimana kami mendidik mereka, seperti apa kami mengajarkan mereka, apa yang sudah kami sampaikan kepada mereka, apakah kami sudah mendidik mereka untuk menjadi ahli sholat, apakah mereka sudah kami didik untuk menutup aurat. Semua ada hitungannya di hadapan-Mu ya Allah. Maka jadikan kami orang tua yang amanah, yang bisa menghantarkan anak-anak kami pada kemuliaan yang sesungguhnya. Dan bimbing anak-anak kami menjadi orang-orang yang mulia ya Allah. Bimbing anak-anak kami menjadi orang yang mulia ya Allah. Karena sungguh keselamatan mereka dunia akhirat itulah yang paling kami harap ya Allah. Kami ingin anak-anak kami bukan hanya sekedar sukses di dunia, tapi juga mereka menjadi orang yang sukses di akhirat. Kami ingin anak-anak kami selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Kami ingin anak-anak kami menjadi orang yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami hadirkan wajah mereka satu demi satu di majlis mulia ini ya Allah. Muliakan mereka, cintai mereka. Jangan sampai perjuangan kami untuk mengandung dan melahirkan mereka menjadi perjuangan yang sia-sia ya Allah. Kami ingin ya Allah anak-anak kami menjadi sebab syafaat kami kelak di akhirat. Kami ingin anak-anak kami menjadi sebab kami dibanggakan di hadapan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin ya Allah anak-anak kami ya Allah menjadi orang-orang ahli yang mulia ya, menjadi orang-orang yang Kau muliakan ya Allah, menjadi calon-calon ahli surga ya Allah. Maka kami mohon berikan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Bimbing mereka dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Baguskan akhlak mereka ya Allah. Baguskan ibadah mereka ya Allah. Berikan manfaat dalam ilmu mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang yang bermanfaat bagi umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kumpulkan mereka dengan dalam perkumpulan yang baik. Pilihkan untuk mereka teman-teman yang baik. Pilihkan bagi mereka masa depan yang terbaik ya Allah. Dan pilihkan untuk mereka kelak pasangan-pasangan yang terbaik yang bisa menjadi sebab kebaikan dunia akhirat ya Allah. Tutup anak-anak kami dari pintu haram.
Tutup anak-anak kami dari pintu haram ya Allah. Anak-anak keturunan kami tutup dari pintu haram, bukakan pintu halal. Jauhkan dari zina dan muqaddimah-muqaddimahnya ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang punya rasa malu ya Allah. Yang wanita ya anak-anak kami yang perempuan ya Allah. Jadikan agar mereka bisa berakhlak dengan akhlaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tanamkan mereka di hati mereka rasa malu. Dan jadikan mereka jadikan mereka wanita-wanita yang bisa menjaga iffah ya Allah, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Kami mohon kabulkan ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, di majlis yang mulia ini agar Kau senantiasa Kau jaga rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkahi kami ya Allah dalam rumah tangga kami, dan jadikan kami istri yang solehah ya Allah, yang bisa memuliakan dan menghormati suami kami, dan jadikan suami kami imam kami, yang bisa menjadi bisa menjadi imam kami di dunia ya Allah, dan menjadi pasangan kami kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat sehat walafiat. Yang telah mendahului kami maka tempatkan di tempat mulia bersama para kekasih-Mu ya Allah, dan masukkan kami golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan berkat majlis yang mulia ini Kau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah, dan Kau yang paling tahu dengan apa yang kami butuhkan. Ya Allah, mudahkan urusan dunia dan akhirat kami. Lapangkan kami dengan rezeki halal penuh berkah. Tutup kami dari pintu haram dan bukakan pintu halal ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari yang haram. Jangan sampai haram masuk ke rumah kami. Jangan sampai haram masuk ke perut kami. Jangan sampai haram dimakan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari rezeki yang haram, dan kami mohon bukakan pintu halal dan berkahi semua yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Yang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Yang sakit, angkat sakit, berikan kesembuhan untuk bekal taat dan ibadah. Yang sempit rezekinya, lapangkan dengan rezeki halal. Yang sakit, angkat sakitnya. Yang punya masalah, selesaikan permasalahannya. Yang punya hutang, bantu untuk membayar hutang-hutangnya ya Allah. Yang sedang susah, angkat kesusahannya ya Allah. Jadikan kami semua ahli ikhlas, istiqomah. Panjangkan umur kami dalam taat sehat walafiat. Dan ketika kelak kami akan menghadap-Mu ya Allah, maka kami mohon bimbing kami ya Allah. Kami ingin bisa menghadap-Mu dengan akhir yang baik. Jadikan kami semua min ahli husnil khatimah ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan Kau ridha. Kami ingin mati dalam keadaan Kau ampuni. Kami ingin mati ya Allah dalam keadaan kami berbakti pada orang tua kami. Kami ingin mati dalam keadaan dengan gelar istri solehah. Kami ingin mati ya Allah dengan gelar ibunda yang solehah. Kami ingin mati dalam keadaan kami telah menghantarkan anak-anak kami menjadi orang-orang mulia dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami ingin mati dengan gelar husnul khatimah ya Allah, dengan gelar min ahli husnul khatimah. Kami ingin mati dalam keadaan kami telah menjadi orang bermanfaat bagi umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami menghadap-Mu ya Allah dengan gelar ahli solat. Kami ingin menghadap-Mu dengan gelar ahli Quran ya Allah. Kami ingin menghadap-Mu dengan gelar ahli khair ya Allah. Ahli khair, ahli ta'at ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Dan di akhir hayat kami disahkan Kau cabut nyawa kami, maka kami mohon bimbing hati dan lisan kami ya Allah, untuk mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Rabbana la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahdina solihah. Kemudian semoga barakat habibina syafiina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Ini saja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.